Al-Maghul biasa kita sebut dengan Mongol. Al-Maghul, Mongol. Pembahasannya kita bagi dalam 3 bagian. Awalan, mautinul maghuli wa namatu hayatihim. Di mana letak keberadaan Mongol ini dan bagaimana corak kehidupan mereka. Al-Maghulu wat Tatar min aslin wahid. Mongol dan Tatar. Biasanya kita menyebut Tartar. Mongol dan Tartar itu asalnya sama. Fahum minas syu'ubi turkiyatil qadimah. Mereka ini dari bangsa Turki kuno. Jadi ketika kita bicara Turki, harus kita pahami Turki itu jangan dibayangkan satu, bahwa Turki dari dulu sampai sekarang ya Turki, seperti yang kita kenal negara Turki. Nah, tentu ini pemahaman yang salah. Jadi kalau kita menyebut Turki, tidak boleh dipahami Turki itu maksudnya adalah hanya cuma satu, yaitu Turki yang sekarang ini ada. Dan itu nanti pembahasannya tersendiri pada saat membahas tentang Turki. Ketika kita bicara tentang Saljuk, kemudian setelah itu bicara lagi tentang Mamalik. Nah, kita akan dapati bahwa ketika kita bicara tentang Turki, maka kita bicara tentang sejarah yang lama. 6 abad tentu waktu yang sangat lama. Kembali ke sini, jadi Mongol dan Tatar itu asalnya sama, minas syu'ubil turkiyatil qadimah. Di mana mereka ini? Ini asal usul mereka. Kemudian sakanat awasita Asia. Mereka tinggal di Asia Tengah. Sebelah mana itu? Manchuria. Manchuria ini Cina, Mongolia, Mongol, buat Turkistan dan Turkistan. Jadi kalau kita lihat dari tempat wilayah mereka berada, maka kita akan bisa membayangkan mereka ini tidak seperti kalau kita melihat Erdogan sekarang misalnya. Kok beda? Kalau Manchuria, ya baik itu ukuran bola matanya, kemudian tinggi badannya dan yang lainnya. Ya, karena tadi ini dari Syu'ub at-Turkiyah al-Qadimah. Wa amilu birra'i. Nah, ini masuk ke namatu hayatihim. Bagaimana kehidupan mereka? Mereka biasa beternak. Wasaidul hayawan. Berburu. Wa asu hayatat tanaqquli wat tirhal. Mereka hidup nomaden, pindah dari satu tempat ke tempat lain. Hatta dhahara minhum za'imun yud'a Genghis Khan. Sampai akhirnya muncul di tengah-tengah mereka seorang pemimpin yang dijuluki Genghis Khan. Alladzi istata'a ayyuwahhidal qabailal Maghuliyah. Yang berhasil menyatukan kabilah-kabilah Mongol. Kabilahnya banyak. Wa yaj'alu minha daulatan qawiyatan. Dan akhirnya berhasil membangun sebuah negara yang kuat. Fatamakkana fi awailil qarnis sabi'il hijri, mampu pada awal abad ke-7 mimbasti nufudhihi ala jami'il qabailil Maghuliyah wa Turkiyah. Pada awal abad ke-7 berhasil meluaskan wilayah kekuasaannya pada semua kabilah Mongol dan Turki fi Mongolia wa Turkistan, di Mongolia dan Turkistan. Waqtahama surah Sin. Waqtahama surah As-Sin. Dan berhasil sampai kemudian merangsek ke benteng Cina. Yang kita kenal benteng Cina yang panjang dan kokoh secara fisik bisa terlihat sampai hari ini. Wa dhammaha ila daulatihi. Kemudian ditarik untuk bergabung pada
negaranya, kekuasaannya. Wabidzalika, dengan demikian yu'addu, Genghis Khan itu dianggap muassisa Imperaturiyatil Maghul. Genghis Khan dianggap sebagai pendiri kerajaan atau imperatur Mongolia. Nah, kemudian siapa Genghis Khan? Yakni Imperatur Al-Bashar. Ya, artinya kepemimpinan manusia. Au a'dhamul hukam, atau pemimpin yang paling agung. Au sultanul alam, penguasa alam. Jadi ini istilah. Namanya siapa? Ismuhu Temujin. Istata'a ayyuhidal qabailal Maghuliyah. Berhasil menyatukan berbagai kabilah Mongol. Wa yusdiru qanunal yasah, dan mengeluarkan qanun, undang-undang. Undang-undang ini apa itu undang-undang al-yasah? Wa huwa qanun yasmahu li ra'isid daulati isti'mala kulli asali bil unfi wal qaswati li tatwiri mulkihi. Jadi undang-undang yang mengizinkan kepala negara menggunakan semua cara kekerasan. Isti'mala kulli asali bil unfi wal qaswati li tatwiri mulkihi. Menggunakan semua cara kekerasan, cara keras, kasar, bengis, kejam, untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Wa huwa dusturun wa nidhamun yutabbaqu 'alal qabailil khadi'ati lahu. Ini undang-undang, aturan yang diterapkan kepada semua kabilah yang tunduk padanya. Wa asasuhu at-ta'atul amyah. Dan prinsipnya, coba lihat polanya. Karena kita bicara sejarah itu bicara masa depan. Selain bicara masa kini. Asasuhu, prinsipnya adalah at-ta'atul amyah, ketaatan buta. Pokoknya harus taat. Mau setuju nggak setuju, pokoknya harus taat. Wa fardhul 'uqubati syadidati li da'mi nidhamihi. Dan mewajibkan hukuman yang keras untuk mendukung pemerintahannya. Jadi kalau ada yang menyimpang, ada yang melanggar, ada yang membangkang, maka gunakan kekerasan. Wa kana ramzan. Sampai akhirnya yang bersangkutan dijadikan simbol lisafkid dima wad damar. Untuk jadi simbol pertumpahan darah atau menumpahkan darah dan kehancuran. Makanya sampai hari ini kalau orang bicara tentang sejarah Mongol pada saat menghancurkan misalnya Baghdad, banjir darah, bangunan rusak, perpustakaan hancur. Ya, jadi bukan cuma orang yang dibunuh, kekayaannya diambil, bangunan-bangunan dihancurkan, buku-buku dibuang di Sungai Dijlah, kemudian semuanya hancur. Jadi semua tatanannya hancur. Bukan cuma orangnya dibunuh. Dan sadis kejamnya luar biasa, karena yang dibunuh bukan 10-20 orang. Bukan 100-200 orang. Dan bukan 1000-2000 orang. Angkanya sangat fantastis. Bidzalika basata nufudahu 'alal qabailil Maghuliyah. Nah, dengan cara itulah memperluas wilayahnya sampai ke semua kabilah-kabilah Mongol. Ini gambar benteng Cina. Kalau ini peta bagaimana kabilah Mongol dan Tatar
dari Asia Tengah, Manchuria, Mongolia, Turkistan, bergerak dan masuk ke wilayah ada Bukhara, Khorasan, Naisabur, terus sampai ke wilayah negeri Syam, Halab, dan sampai ke wilayah sekitar Masjidil Aqsa, Palestina sekarang. Dan di sini laju gerak mereka berhenti ketika Raja Qutuz berhasil menghadang mereka dan berhasil mengalahkan mereka dalam perang Ain Jalut. Sanian, yang kedua, Al-Ghazul Maghuli lil Biladil Islamiyah. Perang yang dilancarkan oleh pasukan Mongol pada negeri-negeri kaum muslimin. Wa shola Genghis Khan tawassu'ahu bitakwini juyushin dokhmatin sanata sittimi'atin wa sittata asyar. Genghis Khan melanjutkan perluasannya dengan membentuk pasukan yang besar pada tahun 616. Abarobiha Naharod Sayhu. Yang kemudian mereka melewati sungai Sayhun. Wasaitoro ala mudun mawaro an-nahr. Dan kemudian berhasil menguasai kota-kota dari Mawaro an-Nahar, Khurasan, Khwarizm, jadi nama-nama wilayah, Wadammaroha, dan bukan cuma itu, sampai kemudian yang terjadilah seperti yang tadi sudah disampaikan di awal, menghancurkan kota-kota tersebut. Ba'da an qatala sukkan, lihat kekejamannya, setelah membunuh penduduknya, dan yang dibunuh bukan pasukan. Ya, bukan pasukan saja. Mau laki, perempuan, tua, muda, kakek-kakek, semuanya sama. Dihabisi semua. Dilanjutkan dengan wahadamal manazil. Rumah-rumah sampai dihancurkan. Wa ahraqal masajid. Membakar masjid-masjid. Jadi kalau bicara kekejaman, itu menjadi simbol kekejaman. Wa anha marakiza hadariyatan wa ilmiyatan islamiyatan masyhuratan. Dan mengakhiri pusat-pusat peradaban, pusat-pusat ilmiah Islamiyah yang terkenal. Jadi kalau kita bicara, misalnya ada sekolah yang terkenal, lembaga pendidikan, kampus, ya, kalau di zaman kita sekarang, yang terkenal, dihabisi semua. Dihancurkan semuanya. Jadi bukan cuma gedungnya, berarti apa? Berarti kalau itu ada lab, labnya juga dihancurkan. Kalau ada buku, bukunya juga dibakar atau dihancurkan. Jadi bukan cuma pagarnya yang hancur, tapi semuanya dihancurkan. Di mana itu? Ka Bukhara, seperti yang ada di Bukhara. Kita semua ketahui, sejak zamannya Imam Bukhari. Nama Bukhara gitu harum. Dan di sana ada ulama-ulama. Wa Samarqand. Kita kenal ada ulama-ulama dari Samarqand. Maka nisbahnya Samarqandi. Mulai Naisabur. Kalau kita mengenal Imam Malik. Maaf, Imam Muslim. Imam Muslim yang menyusun kitab Sahih, yang kita kenal jadi Sahih Muslim, An-Naisaburi. Kemudian Wamaru, Wabalakh, wa ghairiha. Jadi ini wilayah-wilayahnya. Kama tamakkana hulaku min az-zahfi 'ala al-Iraqi wal istila'i 'ala Baghdad wa isqatil khilafatil Abbasiyyati sanata 656 lil hijrati. Sebagaimana Hulaku juga bisa atau berhasil menyerang Irak dan menguasai Baghdad dan menggulingkan khilafah Abbasiyah pada tahun 656. Wa qatala akhiral khulafa'il Abbasiyyin al-musta'sim billah, dan berhasil membunuh khalifah Abbasiyah yang terakhir, yaitu al-musta'sim billah. Persoalannya bukan cuma sampai di situ. Berikutnya, lihat yang tadi kita sudah berikan pengantar sebelumnya, bagaimana kekejaman. Walaqad irtakabal maghulu fi Baghdad absha al-jara'i. Tentara Mongol telah melakukan
kejahatan kemanusiaan yang sangat keji, sangat bengis di Baghdad. Wa marasu anwa'al ibadati wat takhrib. Dan mereka melakukan beragam upaya penghancuran dan perusakan. Mereka berusaha melakukan upaya penghancuran dan perusakan. Jadi mereka rusak berbagai fasilitas, hancurkan ini dan itu. Wa kana sababu najahil maghul fi dzalika. Nah, kalau untuk bahan otokritik atau introspeksi, muhasabah, kenapa tentara Mongol berhasil melakukan hal tersebut? Furqatal muslimina wa tanahurahum. Perpecahan, perselisihan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Wa dha'fal khilafatil abbasiyah. Dan lemahnya khilafah Abbasiyah. Wa adamal ihtimami bil jihadi. Dan tidak perhatian dengan jihad didda a'da'il Islam. Didda a'da'il Islam. Jadi umat Islam sudah tidak lagi peduli dengan jihad terhadap musuh-musuh Islam. Jadi sibuk dengan persoalan antar mereka. Nah, ada yang memang sejak awal sibuk dan ada yang disibukkan dengan hal-hal tersebut. Kemudian yang terakhir, salisan al-jihadul islami diddal maghul. Jihad Islam melawan tentara Mongol. Ba'da an dammara Hulaku Baghdad. Setelah Hulaku menghancurkan Baghdad. Wa qada ala madhahiril hadaratil islamiyati fiha. Dan menghancurkan berbagai peradaban Islam yang ada di sana. Simbol-simbol, bangunan-bangunan, dan beragam bentuk-bentuk peradaban Islam yang ada di sana, yang mereka hancurkan. Artinya peradaban itu dibangun dengan ilmu, maka pusat-pusat ilmu dihancurkan. Mau namanya, kalau bahasa kita sekarang, perpustakaan, kampus, sekolah, lab, atau laboratorium, pusat penelitian, pusat kajian, semuanya dihancurkan. Kemudian apa? Taqaddama ila biladis Syam. Lalu mereka merangsek maju terus masuk ke negeri Syam. Maran bisyamalil Iraq. Tapi masuk ke negeri Syamnya lewat utara Irak, qasidan Halab. Menuju ke arah Halab. Halab ini kalau kita sekarang lihat di Yordan. Wa kana al-qatlu wat tadmiru huwa maslakul junudil maghliyyin fi hadzal zahfi. Pembunuhan, penghancuran adalah metode yang digunakan pasukan Mongol dalam ekspansi ini. Wa wasalahu laku zahfahu. Hulaku melanjutkan ekspansinya wastaula ala Dimashq dan berhasil menguasai Damaskus. Fabidzalika waqafa ala hududi daulatil Mamalik. Dan sampai akhirnya berhenti di perbatasan Daulah al-Mamalik. Nah, pasukan yang besar, pasukan yang banyak dan merasa tidak pernah terkalahkan. Dan ketika berhasil menguasai, melakukan pembantaian, pengerusakan, pembinasaan. Apa yang terjadi? Setelah itu fa'arsala ila sultaniha Qutus risalatan yatakhawwafuhu wa yatawa'aduhu. Kemudian dengan angkuhnya mengirim surat kepada Raja Al-Mamalik saat itu, yaitu Qutus,
ngirim surat mengancam, menakut-nakuti. Pasukannya besar dan pengalaman perangnya panjang. Nakut-nakuti Raja Qutus, ya tentu isinya supaya menyerah. Nah, apa ancamannya? Idza lam yadkhul hadza sultanu fi ta'ati. Ancamannya kalau sampai tidak mau tunduk dan taat kepada keinginannya hulaku. Nah, tetapi apa yang terjadi? Wa ba'da qira'atir risalati ijtama'a sultanu Qutus bi umarai. Setelah membaca surat tersebut, raja atau Sultan Qutus berkumpul dengan para amirnya. Littasyawuri fi muwajahatil ghazwil magholi. Untuk bermusyawarah menghadapi pasukan Mongol yang bergerak merangsek maju, masuk akan menguasai wilayah mereka. Fa'adraka zu'ama ul mamalik anna qabulahum al-istislam ya'ni dhaya'ul alam al-islam. Nah, alhamdulillah para penguasa Mamalik saat itu tahu persis kalau seandainya mereka menerima untuk menyerah, itu artinya dunia Islam akan lenyap. Ala isri dzalika ista'adda Sultan Qutus limuwajahatil Maghul fa arsala jaisan bi qiyadati qaidihi al-Zahir Baybars. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Setelah itu, setelah pertemuan itu, kemudian Sultan Qutus bersiap menghadapi pasukan Mongol dengan mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Zahir Baybars. Jadi diperhitungkan dengan baik karena yang dihadapi bukan pasukan biasa. Ya. Alladzi iltaqa bil jaisil maghuli fi ma'rakati Ain Jalut shamal Filistin sanata 658 lil hijrah. Yang bertemu dengan pasukan Mongol dalam perang Ain Jalut, di mana Ain Jalut ini seperti dalam peta ini letaknya di sebelah utara Palestina. Ini Ain Jalut, Nasirah, Baisan, di Sungai Yordan. Tahun 658 berhadap-hadapan. Pasukan Al-Mamalik berhadapan dengan pasukan Mongol. Apa yang terjadi? Wantahat bintisoril muslimina nasran muazzar. Di luar dugaan antara Mongol, ternyata mereka berhasil dikalahkan. Kaum muslimin berhasil menang, kemenangan yang gemilang. Kama taro, ya. Nah, ini coba kita lihat. Ini yang menarik. Di baris paling akhir ini, atau dua baris paling akhir, kama taro, seperti yang Anda lihat, faqad sya'allahu ayatahattamal ghazwul salibi wal ghazwul magholi ala ardi Filistin. Anda lihat bagaimana pasukan Mongol, pasukan salib. Ini pada saat kita membahas tentang perang salib. Pasukan salib waktu itu dihadang oleh Salahuddin Ayyubi, kemudian pasukan Mongol oleh Qutus. Semuanya berhasil dihadang, ditahan di bumi Palestina, di negeri Palestina. Kalau itu sudah pernah terjadi, walaysa bi'azizin. Tentu ini bukan sesuatu yang sulit dan bukan satu hal yang mustahil. Ayyatahattamal ghazwul sahyuni ala hadhil ard al-mubarakah insyaallah. Dan bukan satu hal yang mustahil bahwa tentara Zionis juga akan dihancurkan di Palestina insya Allah, di negeri yang diberkahi yaitu Palestina. Itu bicara masa lalu. Kalau Al-Ghazwu Sahyuni bicara masa sekarang, karena pengalaman di masa lalu tentara salib berhasil dihancurkan,
pasukan Mongol yang begitu kuat, sampai-sampai kemudian sebagian menggambarkan bahwa pasukan Mongol itu tidak mungkin dikalahkan. Ternyata berhasil dikalahkan. Dan sama juga dengan teroris Zionis Yahudi juga tidak mustahil akan dikalahkan. Nah, naktafi bihadzal qadar. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.